Irwandi, tadi ada telepon dari Pak Syahril. Pak Syahril memberikan sejumlah catatan terkait dengan bagaimana seharusnya jalan tidak dimanfaatkan untuk PKL, kemudian bagaimana PKL sebaiknya jangan ditaruh di jalan tapi di Blok G. Apakah upaya itu sudah sempat dilakukan oleh kawan-kawan dari Pemprov DKI? Setuju, Pak. Setuju kita. Tapi kita sudah upayakan Blok G itu kurang lebih semenjak dimasukkan pedagang. Waktu itu saya ikut menata. Waktu itu saya ikut mendata dan memasukkan pedagang ke Blok G. Itu waktu zaman Pak Jokowi ya? Gubernur Pak Jokowi udah masuk di situ bermacam-macam. Ada waktu itu sempat masuk AC, terus ada hadiah mobil musik, ada musik segala macam. Tapi itu memang tidak ampuh. Tapi yang paling ampuh saya rasa bagi PKL, tempat mungkin mereka tidak masalah, dimanapun tidak masalah. Yang penting flow pembeli ini. Bagaimana bisa menggiring pembeli melewati PKL dan berbelanja. Nah ini kita yang harus cari. Blok G itu kalau seandainya sudah direnovasi dan lain sebagainya, masih mungkin nggak itu flow kalau orang nanti Blok G dibangun, nanti TOD-nya jadi, itu benar-benar indah kan gitu. TOD-nya jadi, ya, Skybridge-nya jadi, itu udah nggak ada alasan lagi PKL itu ada di jalan. PKL ada di atas dan mereka akan melambung, akan lebih sejahtera. Saya rasa kita mengatur flow pembeli aja. Karena sekarang di bawah tumpah ruah turun dari kereta, ini kan merupakan gula ya kan. Bagaimanapun juga PKL ini menyongsong tempat di mana banyak pembeli akan disongsong. Nah itu ya, PKL itu ada sifatnya memang demikian. Tapi kalau nanti flow-nya bisa diatur, saya rasa ini kita dalam proses semua. Tanah Abang yang sekarang ada ini kita dalam proses, dan ini kita juga sudah sosialisasikan melalui Kominfo, sudah ada di Twitter, ada di websitenya Pemda DKI, dan ini kita sudah tayangkan bagaimana Tanah Abang sekarang, seperti yang apa dirasakan oleh Ibu dari Bekasi tadi, sudah busway kita sudah masuk, ya, shuttle bus kita sudah berjalan, itu headway-nya 3 menit. Dan jadi dia berputar-putar dari Blok A, Blok B, semua keliling kembali lagi ke tempat tadi stasiun, itu gratis. Oke, Pak Sarman, kalau Anda melihat ke depan Tanah Abang seandainya ditata dan lain sebagainya, Anda yakin masalah PKL itu sudah tidak akan terjadi lagi? Ya, memang dalam beberapa kali statementnya Pak Wagub kan bermimpi ke depan bagaimana Tanah Abang ini menjadi pusat perdagangan internasional. Ya, karena memang dari sisi namanya juga sudah dikenal di beberapa negara ASEAN sampai ke Afrika. Jadi kalau memang ini bisa ditata akan lebih baik, apalagi nanti ke depan kalau dibuat suatu grand design-nya yang lebih bagus lagi, ya mimpi kita sama. Karena kita ingin bahwa Tanah Abang itu menjadi ikon bukan hanya Indonesia, tapi kalau bisa ASEAN dan Asia. Gitu, karena kalau bicara tekstil untuk grocery ada di Tanah Abang gitu. Cuman memang kebijakan yang dilakukan saat ini ya pro kontra hal yang wajar. Tapi sejauh itu gubernur memiliki suatu keyakinan bahwa itu sesuatu yang baik untuk memperbaiki PKL-PKL kita, memperbaiki kawasan Tanah Abang, kenapa tidak gitu kan? Ya, kita tadi pendengar udah melihat ada yang sudah menikmati menyatakan lebih baik, tapi ada juga menyatakan tidak ya. Apa-apa, no problem gitu. Ya, karena memang selalu ada pro dan kontra. Ya, cuman harapan kami ke depan memang harus ada data. Jadi Pak Irwandi mungkin ini punya tugas nih. Bagaimana ke depan kita punya data berapa ratus ribu sih, berapa sih jumlah PKL yang ada di Jakarta. Supaya dengan basis data ini, ya tentu inilah awalnya kita untuk mengadakan suatu grand design. Mau dikemanakan. Saya Pak Irwandi juga bingung karena PKL di data hari ini 10, mungkin 1 jam lagi bisa 15. Saya setuju, ini harus berbasis KTP. Kalau tidak nanti akan datang. Dari Bekasi, dari Depok, dari mana akan datang. Apalagi kalau itu difasilitasi dan didirikan oleh Pemda. Jadi memang harus berbasis KTP yang betul-betul. Supaya tidak ada PKL-PKL silumba yang datang ke Jakarta, karena banyak juga ternyata kita lihat mereka itu pakai motor, bisa pindah-pindah dari Jakarta, bisa ke Depok. Ini harus ditata dengan baik. Dengan berdata data itu tentu nanti akan lebih mudah untuk membuat suatu grand design penataan PKL di seluruh wilayah Jakarta, bukan hanya Tanah Abang gitu. Itu harapan kita ke depan. Saya ke Mas Alfred. Mas Alfred, kalau Anda ini kan sekarang berarti 2 minggu berjalan. Mungkin kita akan terus dilakukan evaluasi, kemudian memantau apa yang sudah terjadi selama adanya proses rekayasa ini. Anda punya catatan apa saja sih yang mungkin punya harapan apa saja yang perlu dibenahi? Ya, yang pertama sebelum dievaluasi mungkin Pak Gubernur menginstruksikan kepada salah satu dinas untuk menempatkan beberapa CCTV di kawasan itu
Jadi supaya tidak didebat lagi gitu ya. Jadi tinggal dilihat saja oleh gubernur, oh ternyata ini masih melanggar nih dari ketentuan yang saya instruksikan. Gitu loh. Kan ini yang menginstruksikan gubernur, tapi anak buahnya kalau tidak menjalankan, kamu nggak menjalankan ini sesuai dengan yang saya instruksikan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi misalnya apa nih Mas kalau yang Anda lihat di lapangan? Penyalahgunaan trotoar dua sisi masih tetap ada. Jadi itu apalagi sisi kirinya masih ada PKL. Oh, bukan masih ada. Dan tidak berubah yang sisi kirinya, tapi yang sisi depan stasiun Tanah Abang itu masih lumayan. Tapi kalau udah mulai siang sampai ke sore dan sorenya itu trotoar itu sudah berubah lagi. PKL-nya sudah dilipat semua tendanya, tapi trotoarnya akan menjadi tempat berdagang di malam hari dengan pakai lampu yang sederhana. Jadi itu yang pertama. Ketegasan ya artinya. Itu kan law enforcement yang kedua gitu ya. Dan jangan mencoba kita menawar-nawar aturan. Itu. Jadi itu kita kalau memang disebut bahwa aturannya demikian, jangan kita tawar. Boleh membuat regulasi baru, tapi jangan menawar regulasi yang sudah ada. Nah itu yang kita coba memulai melatih diri untuk mencoba mengikuti aturan-aturan yang ada di Jakarta ini supaya Jakarta juga bisa lebih maju dibanding kota-kota yang ada di negara lain karena persaingan kita itu di dunia itu cukup kuat. Mas Yoga, singkat saja terkait dengan 2 minggu ini berjalan, Anda juga pasti sering lihat bagaimana kondisi di sana, masukannya apa Bang? Ya secara umum saya bagi 2 dulu ya. Yang pertama saya bantu tadi untuk grand design PKL. Jadi grand design PKL itu begini sebenarnya. Berbasis segera lakukan pendataan secara akurat jumlah PKL kita berapa, mau 150.000, mau berapa ribu gitu ya. Tapi dengan basis data yang akurat itu kita bisa melakukan 4 hal. 1, segera distribusikan kepada pasar-pasar rakyat yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah kita punya lebih dari 70-an pasar rakyat yang dikelola PD Pasar Jaya. Yang kedua, kita kan ada kewajiban bahwa setiap pusat perbelanjaan menyediakan lahan 10%-nya untuk ruang PKL. Ini kan tidak ditagih. Jakarta itu punya 90-an lebih pusat perbelanjaannya saja. Kalau ditagih itu mestinya kita punya lahan yang cukup untuk mendistribusikan. Yang ketiga, gedung perkantoran kita bisa melibatkan PKL yang minuman makanan bisa masuk ke kantin-kantin tadi. Yang keempat, kalau kurang kita bisa mengadakan tadi kawasan bebas kendaraan namanya dengan cara festival Tanah Abang gitu kan pada hari Sabtu Minggu untuk menampung semua PKL untuk membuka dagangannya di situ setiap bulan sekali atau gimana, tapi intinya ada kesempatan semua pedagang boleh berdagang tanpa harus melanggar aturan. Itu konsep pertamanya. Nah, kedua untuk Tanah Abang sendiri 3 hal saja lakukan. Pertama, kita menunggu sebenarnya segera keluarkan rencana induk penataan kawasan Tanah Abang seperti apa sih, kemudian mau dibangun tahun ini apa, tahun depan apa, tahun berikutnya seperti apa, sehingga kemudian sosialisasi juga jalan, masyarakat juga tahu mau jadi apa, pedagang juga tahu gitu, sehingga batas waktu ditanyakan dari Mbak Ratna tahu mau sebulan, 2 bulan, 6 bulan atau berapa nih ditutup, jadi bisa dinilai. Yang ketiga yang tidak kalah yang tidak penting adalah jangan semuanya itu dilakukan dengan melanggar aturan. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih Pak Alfred, Bang Sarman, Pak Irwandi atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Waktunya sudah habis Pak. Dan saudara, tetap bersama kami di Jak TV untuk menyaksikan acara Jak TV selanjutnya. Saya Ratna Dumila, selamat malam, sampai jumpa.